lagi, kasus hukum yang melibatkan uang menyeret para selebriti ternama di tanah air. Raffi Ahmad, Rian Demasif, Dr. Tirta, Haji Faisal, Stefan William, Judika, Atta Halilintar, hingga Gus Miftah pun diduga menerima aliran dana kejahatan, baik melalui pekerjaan sebagai brand ambassador, hadiah, hingga pelelangan barang. Bila Raffi dan juga Atta serta Stefan diduga mendapat aliran dana kejahatan Wahyu Kenzo melalui pekerjaan, lain halnya dengan Gus Miftah dan juga Dr. Tirta. Diketahui keduanya mendapat sejumlah uang hasil pelelangan barang yang dimenangkan oleh Wahyu Kenzo. Seperti halnya Gus Miftah yang diketahui melelang belangkon miliknya yang akhirnya jatuh ke tangan Wahyu Kenzo senilai 900 juta rupiah. Sementara itu, Dr. Tirta dari pelelangan sepeda dengan harga mencapai 120 juta rupiah. Stefan William ya, brand ambassador ya. BOD-nya nanti ke juga. CEO-nya istrinya si Wahyu Kenzo. Kemudian ini Rian Demasif sama Judika. Beliau adalah sebagai brand ambassador dari Blueberry yang juga sudah rilis sebagai bahan dari produk ciptaan dari PT Taksaka ya. Terus ini brand ambassador si Atta Halilintar di produknya istrinya si Wahyu Kenzo. Dan juga ini sama dengan Wahyu Kenzo sama istrinya memberi hadiah pada saat kelahiran anak kedua Raffi Ahmad. Nah, hadiah ini kan menerima sesuatu, maka dia diduga menerima sesuatu. Kita berharap dia untuk mengembalikan apa yang dimaksud dengan TPPU, mengunjungi perusahaannya. Kuasa hukum yang mewakili 820 korban pun mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan terkait dugaan aliran dana kejahatan yang diterima oleh 8 publik figur di tanah air. Mulai dari Raffi Ahmad, Rian Demasif, Dr. Tirta, Haji Faisal, Stefan William, Judika, Atta Halilintar, bahkan Gus Miftah yang menurut para korban diduga menerima aliran dana kejahatan. Lantas, apa landasan para korban akhirnya menyeret para publik figur tersebut ke ranah hukum? Benarkah kerugian yang dialami oleh 820 orang tersebut mencapai 150 miliar rupiah? Terkait dengan laporan dugaan peristiwa pidana, tindak pidana penipuan dan atau penggelapan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud merugikan para korban, dalam ini robot trading ATG, yang mana kami mewakili dari 820 orang para korban robot trading ATG dengan kerugian mencapai 150 miliar rupiah. Dengan korban dan kerugian begitu banyak, ada pola-pola yang dilakukan oleh para pelaku robot ATG ini, yaitu yang mungkin kawan-kawan media sudah tahu bahwa CEO-nya adalah Wahyu Kenzo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini dan saat ini dalam proses penyidikan Bareskrim terkait dengan memperdalam ataupun terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU-nya. Karena bagaimanapun juga kerugian korban adalah salah satu upaya dari kami untuk mengembalikan itu. Oke, kita sudah menyampaikan laporan polisi ya terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Nah, salah satunya adalah proses penegakan hukum ini merupakan proses penegakan hukum yang sekian kalinya terjadi terkait dengan robot trading. Nah, kalau belajar dari kemarin-kemarin kayak Net 89, kemudian DNA Pro, ini pola dan modusnya sama dan melibatkan para public figure dan pejabat publik untuk memuluskan supaya para korban ini menjadi percaya. Nah, maka dari itu kita berharap hari ini langkah awal untuk proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik tindak pidana ekonomi khusus untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Untuk itu kita berharap penyidik profesional dan memanggil semua para pihak yang diduga kuat terlibat dalam proses robot trading ATG ini. Kalau terkait balasan waktu sebelum dilimpahkan menjadi P21 berkas ini, maka menurut hemat kami penyidik masih memiliki waktu
suatu saat untuk memanggil para public figure ini. Nah, dari 8 public figure ini memang memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, seperti ada yang sebagai menerima endorsement atau brand ambassador dari suatu produk, ada juga yang menerima berupa hasil lelang. Ya, setelah ini besok kita akan ke LPSK untuk menyampaikan koordinasi terkait dengan hak-hak restitusi ganti rugi para korban. Maka dari itu peran LPSK salah satunya mengganti kerugian itu. Nah, setelah itu kita akan terus koordinasi ke kawan-kawan penyidik Barreskrim untuk melakukan langkah-langkah dan pengawalan hukum, membantu Barreskrim untuk mengungkapkan kasus ini supaya terang benderang. Inisial R tuh diiniin gimana nih, ah? Apa yang gue ada aja gosip-gosip gue itu siapa aja dari itu Irfan Hakim gitu. Tapi gimana, ah, menanggapinya, ah? Lu kaget atau gimana nih? Udah biasa gue digosipin, biasa teman ngetop aja gue. Tapi gimana sih, ah, sama menantunya Pak Kalau Rafael kalau menantunya Jeremy memang kerja di aku sebagai tapi aku nggak kenal sama Om Rafaelnya, aku nggak kenal dan aku nggak pernah ada bisnis. Kok bisa kayak gitu, kenapa ya? Itu namanya manusia yang makanya. Tapi aku di bulan Syawal ini santai aja. Semakin tinggi semakin goyang ya, Bi. Silahkan aja dicek, nggak ada apa-apa. Jadi kalau begini dipanggil. Mencuatnya ciri-ciri sosok artis berinisial R dalam pusaran kasus dugaan pencucian uang oleh isakan teka-teki yang berusaha diisi oleh warganet di jagat maya. Sosok R yang disebut adalah artis laki-laki dan tinggal di Jakarta serta digadang-gadang sebagai orang kaya baru dan sangat terkenal, turut serta menyeret sejumlah nama bintang besar. Nama Rizky Bilar hingga Raffi Ahmad dikait-kaitkan warganet dengan sosok di balik inisial R tersebut. Kemunculan nama Raffi Ahmad bukan tanpa sebab, mengetahui memiliki hubungan kerja dengan perusahaan Sang Sultan Andara. Kabar yang kadung bergulir liar membawa manajer Raffi Ahmad angkat bicara. Dilansir dari laman insertlive.com, Prio menyebut bahwa ia tidak mengetahui hal ini secara pasti. Tapi, sang manajer tegas menyebut bahwa Raffi Ahmad tidak mungkin terlibat dalam dugaan pencucian uang, terlebih ketika Raffi hingga sekarang masih dibanjiri pekerjaan. Nama Raffi Ahmad menjadi ramai karena dianggap sebagai artis berinisial R yang berhubungan dengan tindakan pencucian uang. Nama R ini muncul berdasarkan keterangan dari Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Ia menjelaskan R adalah seorang laki-laki yang tinggal di Jakarta dan merupakan orang kaya baru. Raffi dianggap memiliki kedekatan dengan menantu Rafael yaitu Jeremy Immanuel. Jeremy menikah dengan Angelina Embun Prasasya, putri pertama Rafael Alun. Pernikahan mereka dihadiri oleh kalangan artis mulai dari Anya Geraldine, Sean Gelal, hingga Gading Martin. Jeremy sendiri merupakan seorang manajer dari Rans Peak Basketball milik Raffi Ahmad. Namun manajer Raffi Ahmad, Prio, membantah hal tersebut. Ia menegaskan kliennya tidak mungkin terlibat dalam pencucian uang. Menurut data IAW, Rafael diduga memiliki koneksi dengan R dalam bisnis bahan bangunan dan properti yang bernilai tinggi. Gimana menurut kawan inilah tentang kasus ini? Coba kita tukar pikiran di kolom komentar.